We proclaim you are King, standing here in the midst of us. We raise you up with our praise, and as we worship build a throne, and as we worship build a throne, and as we worship build a throne, come Lord Jesus and take your Jesus, we enthrone you. We proclaim you are King, standing here in the midst of us. We raise you up with our praise, and as we worship as we worship build a throne, and as we worship build a throne, come Lord Jesus and take your place. Come Lord Jesus and take your place. Come Lord Jesus and take your Terima kasih Tuhan, saat ini biarlah semua firman-Mu akan dibawakan biar semua ini untuk memajukan kami di dalam hidup ini, di dalam Engkau ya Bapa, yang menjadi terang dan garam dunia. In the name of Jesus we pray. Amen. Amen. Oke, semua udah baca kan Matius? Saudara, Matius 1, kalau baca 1 satu sampai itu, 17. saya juga baca. Saya bilang ini 14 turunan, 14 turunan, 14 turunan. Sisi dan apa yang mau di ngomongin, Neng? Oke, saya ini silsilah Yesus. Sekarang pertanyaan saya, mengapa Matius mulai Injilnya dengan silsilah? Ada yang tahu kenapa? Tahu sih enggak, tapi coba. Ya. Sure. Coba. Tuh, emang maksudnya kita sekarang gitu. itu fasilitas. Ya, kita harus melihat konteks yang pertama. Matius itu menulis kitab Matius itu untuk orang Yahudi, ya kan? Nah, dia memulai silsilah ini, dia mau membuktikan nomor satu bahwa Yesus itu adalah orang Yahudi itself karena dari start dari Abraham. Nah, itu yang disebut dengan pemerintahan Allah, generasi 14 yang pertama. Kemudian dia ingin membuktikan bahwa Yesus itu adalah raja, keturunan Raja Daud. Karena dalam suatu pembicaraan dengan orang Farisi, Tuhan Yesus pernah bertanya, menurut kamu siapakah Yesus itu? Oh, iya. Yesus itu adalah, ya singkatnya saya nggak hafal ya. Iya. Yesus itu adalah anak Daud, kemudian dan seterusnya. Jadi dia pengen membuktikan kepada orang Yahudi bahwa Yesus itu keturunan raja. Kita lihat kalau di ayat pas di 14 di situ, kemudian Raja Daud memperanakan Salomo. Salomo memperanakan Rehabeam. Kenapa tidak disebut Raja Daud memperanakan Raja Salomo? Sebenarnya nggak salah kan, itu kan gitu. Nah, itu hanya Daud yang di situ disebut raja. Kalau kita lihat nanti. Nah, disebut raja itu karena dia mau membuktikan bahwa Yesus itu adalah the descendant of Raja Daud. Cuma itu aja menurut saya. Bagus. Coba. Kayaknya sudah kelar. Mari kita pulang. Makan kacang hijau dulu. Saya waktu baca ya, saya tuh waktu kamu terangin begitu, terus terangnya memang saya juga nggak mudeng lah itu. Maksudnya nggak mudeng tuh, kalau saya kan ini anak ini bapaknya ini punya ini, istrinya.
buat saya itu loss. Nggak usah gitu ngomong aja sama keluarga dia punya. Waktu itu cousin saya datang ke Indonesia, siapa itu sih? Ya itu masih gampang. Saya bingung. Tapi yang saya nangkep tuh cuma 14 keturunan, terus 14. Saya tahu ada ini zamannya sih udah lupa 14. Ini Dari waktu Abraham ke Daud, terus waktu pembuangan kemana itu kalau baca ya Babel. Ketiga itu ke 14, ya sampai Yesus 14. Jadi udah 14. Saya bilang kalau gitu berapa tahun ya? Saya itu nangkepnya gitu-gituan. Jadi 14 kali 3. 14 kali 3 berapa? 3032 ya? 42. 42. Wah kalau gitu kali 100 sudah 4200 tahun yang lalu. Saya nangkepnya begitu, tapi sama dia selalu dibetulin. Selalu dibilang, no, nggak jangan itu 100, 60. Apa, kenapa? 60, kenapa dia bilang, kenapa lupa lagi. Iya, dan lagi orang Abraham 2000 sebelum Masehi kok. Nah ini buat saya, setiap orang baca Bible kan macam-macam kan, bagaimana terima. Saya tertarik lihat gitu, tapi lainnya ini anak siapa seperti kamu gitu ya, saya masih lebih belajar banyak. Iya, emang dia guru kok. Kamu kan pastornya. Enggak lah. I know, saya jadi kalau ini suka ngeliat dia. Oke, benar-benar sekali. Sebabnya emang makanya ya silsilahnya itu kan yang Yesus ada silsilah cuma di 2 ya, dari di Matius sama di Lukas. Yang lain Markus itu kan Yesus sebagai hamba ini. Tapi emang sebab dia juga mau ini Injil buat orang Yahudi, dan orang Yahudi itu sama silsilah tuh penting sekali. Sebab waktu Yesus aja kok ngomong sama Petrus, kadang-kadang dia bilang, engkau Simon bin Yunus. Selalu ada bin, kayak kita lihat film juga Ben-Hur, ada Ben, semuanya kan. Pengintai, Hosea bin Nun. Selalu silsilah itu penting sekali. Makanya ada silsilahnya. Nah, sekarang yang saya ngelihat, dan dengan ini dia juga mau orang supaya bisa melihat bahwa benar Yesus ini Mesias yang dijanjikan. Tapi yang tadi ya. Sekarang saya bilang ya, kalian melihat nggak seperti ada kontradiksi di dalam dia kasih silsilah ini? Ada yang melihat sepertinya ada kontradiksi nggak? Itu bisa mikir segitu jauh aja juga mesti mikir lagi. Yang saya lihat sebetulnya kan lucu. Yesus itu sebetulnya anaknya Maria. Sebetulnya Yusuf itu nggak punya andil. Kalau ngomong kasar ya, ngomong secara ini kan Yesus dilahirkan dari Roh Kudus. Tapi saking dia orang Yahudi, dia kasih silsilahnya ke Yusuf, nggak ke Maria. Ya. Nah, tapi anehnya dia orang Yahudi yang patriarkal, whatever, yang laki-laki yang diributin, tapi dia nulis selain Maria ada 5 perempuan, padahal biasanya di dalam silsilah tuh perempuan tidak disebutkan. Jadi lucu sekali. Jadi di sebelah sininya ya benar-benar laki Yahudi, tapi di sininya kok perempuan-perempuan pada disebut, selain Maria ada 4 kan. Nah, jadi sekarang kita ngeliat deh ya, mulai dari kalimat pertama ya. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Gitu kan? Cuma gitu aja kan? Sekarang bedanya Kristus sama Mesias itu apa? Ada yang tahu? Ini benar-benar dia bilang, inilah silsilah Yesus Kristus ya. Nah, kan kita biasanya kalau ngomong Yesus adalah Mesias kan. Sekarang ada yang tahu bedanya apa? Bukannya kalau Mesias pengertiannya itu, ini saya coba ya, apa juga saya bilang saya coba. Maksudnya tuh, kalau saya dengan Mesias itu ya, itu penolong dunia. Jadi untuk ini saya gitu. Tapi kalau Yesus is the person. Siapa orangnya? Saya nanyanya Kristus sama Mesias, saya kan nggak nanya Yesus. Ya oke, Kristus lah. Oke, sekarang ya kalau kita sebetulnya saudara kalau punya Bible yang saya punya ini selalu ada footnote. enggak ada kamus.
Nah, sini ada kalau di saya ini halaman 339 di belakang sekali. Jadi saudara, jadi kalau belajar firman Tuhan, ini kan kita Bible study ya, supaya kita sama firman Tuhan bisa lebih belajar sendiri juga lah. 300 berapa? 339 di saya, tapi nggak tahu di kamu apa. Ini kalau ada kamusnya. Ya, apa? Ya. Ya, sama. Oh. Oke. Iya, pakai yang ini. Oh, lebih kanan lagi ya? Itu terang Neo, itu baru. Ada. Oke, sini ditulis ya, saya baca ya. Kristus itu terjemahan Yunani dari kata Ibrani. Jadi artinya tuh persis sama. Kristus itu bahasa Yunani, Mesias itu bahasa Ibrani. Gimana lihatnya? Hah? Kamus. Katanya kamus 329. Iya. Kristus, tulisan Kristus. Kristus Artinya itu apa? terjemahan Yunani dari kata Ibrani Mashiach atau Mesias. Kalian udah dapat itu? Ya, yang artinya yang diurapi oleh Tuhan. Jadi Yesus disebut Kristus karena dialah yang dipilih Allah menjadi penyelamat dan Tuhan. Akhirnya Kristus juga nama diri untuk Yesus, ya. Jadi di sini dia bilang inilah silsilah Yesus Kristus. Jadi dia lagi mau menekankan bahwa ini Yesus Mesias itu loh yang semua orang dulu udah apa itu? Ini siapa? Dinubuatkan. Ya. Jadi Mesias itu artinya yang diurapi. Dulu di Perjanjian Lama yang diurapi itu jabatan, 3 jabatan ya. Itu semua raja, nabi, sama imam. Ya. Nah, Yesus itu merupakan ketiga-tiganya. Kalau dia sebagai raja, sebetulnya tentang raja itu banyak ngomong di Wahyu. Yesus sendiri juga mengatakan di Matius terakhir kan, segala kekuasaan telah diberikan kepadaku. Kan Yesus bilang yang pergilah jadikanlah semua bangsa murid-muridku, itu kan Yesus yang ngomong. Nah, di Wahyu ditulisin ya Wahyu 19:16 dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama yaitu Raja segala raja dan Tuan di atas segala tuan. Ya. Jadi kalau mau lihat Yesus sebagai raja itu banyak di Wahyu. Kalau mau ngomong Yesus sebagai imam itu banyak di Ibrani. Ya, di Ibrani dikatakan di Ibrani 7:27. Jadi kalau ada yang ini kan dibilang Yesus tidak seperti imam-imam besar lain yang setiap hari mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya. Sebab hal itu Yesus telah hanya melakukannya 1 kali untuk selama-lamanya ketika ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. Ya, jadi sebagai imam itu di Ibrani banyak. Jadi kalau kita mau mempelajari yang dari Melkisedek itu udah banyak lah. Tapi pokoknya kita cuma mau ini dan sebagai nabi. Sekarang kalian tahu nggak bedanya nabi sama imam itu apa? Kalau nabi itu bernubuat kan, nabi itu. Tapi kalau imam penyelenggara kan, penyelenggara. Ya, jadi kalau saya bilang tuh ibaratnya kalau nabi itu kayak pendeta ya. ya kayaknya wakilnya Tuhan, utusan Tuhan, juru bicaranya Tuhan kepada manusia. Tapi kalau imam wakilin manusianya, dia mempersembahkan korban ke Tuhan. Tapi di sini tulis nabi seorang hamba Tuhan. Iya, hamba Tuhan. Hamba Tuhan. Semua hamba Tuhan, imam ya hamba Tuhan. Tapi yang saya bilang apa bedanya nabi dan imam? Kan kita sering dengar nabi. Nabi itu yang sering bilang yang tadi bernubuat. Kalau kamu nggak benar, nanti kamu bakal kena penyakit, ibaratnya apa nanti bakal dikirim ke Babel, whatever lah yang gitu-gitu ya. Itu bedanya. Dan di sini kita lihat nabi itu kan juru bicara Tuhan, utusan Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan, menyampaikan nubuat. Nah, Yesus kan itu semua kan, malah dia adalah firman, bukannya dia cuma menyampaikan firman. Dan imam dia mempersembahkan korban, malah dirinya sendiri 1 kali untuk selama-lamanya ya.
Jadi di situ supaya semua orang bilang Yesus Kristus, Yesus Mesias. Jadi dia kasih silsilah itu jadi supaya orang tahu bahwa nggak ada yang bisa ngomong lagi, oh salah kok gitu kan. Nah saya bilang anak Daud ya. Ngapa anak Daud? Sebab dari dulu di mana? Yesaya 9 ya. Yesaya 9 kan yang dikatakan tampuk pemerintahan di atas tahta Daud, ya kan? Di Yeremia juga. Nah, malahan Yesus sendiri juga di akhir Wahyu juga bilang kan, Yesus tulisan merah, aku adalah tunas Daud. Ya kan? Jadi emang harus dari Daud. Mesias itu harus dari Daud. Makanya dia tulis anak Daud. Nah, anak Abraham mengapa bilang anak Abraham? Kan di sini cuma 3 ini kan Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Dia bilang kan di kalimat pertama. Sebab Abraham itu mereka selalu bangga. Mereka turunan Abraham. Ini pilihan kan, bangsa pilihan. Makanya kan kita ngelihat waktu Yesus bilang, kalau kamu hidup dalam firmanku, firmanku dalam engkau akan merdeka. Mereka bilang, kita merdeka, padahal mereka lagi dijajah Romawi. Saya tuh bingung sama orang-orang Israel zaman dulu. Lagi dijajah, bilang mereka merdeka. Itu bingung saya. Sebab mereka anak Abraham. Kan mereka ngomong gitu kan di Yohanes 8 gitu kan. Maka sudah gitu di mana, oh ya juga waktu Yesus lagi bilang tentang dia anak Allah. Masa kamu lebih keren dari bapak kita Abraham? Ya kan? Itu sampai akhirnya di 8:58 Yesus bilang sebelum Abraham jadi aku ada. Yang before Abraham was, masa lampau, I am. Present tense all the time. Ya, itu kan. Oke, ini kecepatan nggak? Mau nanya, boleh nanya dong namanya. Di rumah juga bisa nanya. Enggak, maksudnya nih ditulis silsilah. Jadi yang nulis itu Matius kan, kalau lihat dari bukunya. Emang Matius. Iya, Matius. Tapi Matius bisa mau nulis kenapa? Karena diilhamkan. Biasanya kan kita belajar Iya, Roh Kudus yang Roh Kudus ilhamkan gitu. Jadi ini udah diplan sama Roh Kudus atau sama Tuhan Yesus atau sama Allah Bapa untuk ditulis supaya orang-orang mengetahui gitu. Jadi kira-kira jadi memang udah di-plan gitu sama Oke, jadi sini Matius memberikan silsilah kepada Yusuf. Jadi sebetulnya Yusuf itu sebagai bapak secara hukum legal. Ya. Tapi kalau Maria secara biologi, secara yang benar ya, itu di Lukas. Jadi kan orang luar kan nggak semuanya tahu bahwa Maria didatengin malaikat, dibilang bakal mengandung dari Roh Kudus. Orang luar melihatnya Yesus ya anaknya Yusuf ya. Jadi Yesus itu jadi benar-benar secara dari Yusuf juga anaknya turunan Daud, dari Maria juga turunan Daud ya. Jadi komplit gitu ya. Sekarang ada selain Maria di sini ada 4 perempuan. Siapa aja ayo? Tamar. Oke, Tamar. Yang kedua siapa ayo? Ruth. Oke, yang atas. Peres ke perempuan. Ya. Atas satu lagi yang tengah-tengah. Yes. Oke, jadi Tamar ya. Tamar itu saudara tahu kan Tamar itu siapa? Tamar ini sebetulnya dia itu mantunya Yehuda. Kawin sama anak pertamanya Yehuda mati. Kawin sama anak kedua itu cara hukum Levi kan. Kalau perempuan ya Levirat. Anak kedua mati juga. Jadi Yehuda mikir ini istri bawa apes ya. Anaknya pada mati semua. Jadi dia pasti punya satu anak lagi, dia bilang, oh no, anaknya masih kecil. Kamu ke orang tua kamu aja. Tapi dia gak ada pikiran mau ngasih, dan si istri kan tahu kan saudara ceritanya. Jadi akhirnya si istri sangka, oh ini bapak mertuanya lagi mau gunting bulu domba atau apa, pergi kemana, dia belaga jadi pelacur. Nah jadi pelacur, jadi mereka berbuat yang whatever,
punya anak. Nah, anaknya ini yang jadi nenek moyangnya Yesus, ya kan? Jadi kalau dilihat perempuannya ya terlalu bermoral tinggi, pokoknya kalau kita mikir nggak sesuai lah. Iya kan, kalau kita dengan pikiran lagi mau genah-genah gitu kan. Nah itu si Tamar ya. Lantas si Rahab. Nah, Rahab itu udah namanya udah pelacur, bukannya ini lagi udah orang Kanaan, pelacur di Jericho kan. Nah, lantas yang ketiga Ruth. Ruth itu orang Moab kan. Moab itu incest antara Lot sama anak perempuan. ya kan. Jadi asal usulnya nggak orang yang kayak bangsa pilihan gitu kan. Nah, kan yang keempat itu aneh. Nggak dibilang Bathsheba, dibilang istri Uria. Itu kenapa itu? Saya kok lihat ini kok gaya sih Syarif. Oke. Kenapa ya? Ya, ini kalian suka mikir nggak? Kok aneh ya? Kenapa dibilang istri Uria nggak dibilang Bathsheba? Karena waktu Daud mengambil, dia itu masih status istri Uria. Walaupun Uria sudah mati, tapi dia diambil waktu Uria Masih hidup. Makanya luar biasa. Saya waktu merenung ya ini berapa tahun lalu saya lihat itu dari istri Uria. Namanya nggak Ya. pantas masuk Alkitab. Masuk dalam silsilah. Dalam silsilah. Karena harus diambil. Itu adalah karena perkawinan adalah suatu covenant. Makanya cerita jadi panjang kalau Iya. Ya, jadi makanya ya istri Uria itu orang Het. Ya. Sebetulnya kalau kita lihat di Ulangan, orang Het itu termasuk orang Kanaan yang orang perjanjian tanah perjanjian. Ada orang Het, ada orang Kanaan, ada orang Amori, segala macam-macam. Tuhan juga bilang mesti tumpas kan sebetulnya. Tapi di sini ya saya juga melihatnya kayaknya si Matius mau liatin semuanya yang bukan orang Israel. Tadi kan Tamar juga Kanaan, Rahab Kanaan, ini Moab, ini orang Het. Sebab kalau dia kawin dengan orang Het, kan selalu ngikut laki kan, kalau secara ininya ya. Jadi saya juga mikir gitu, saya juga mikir, tapi Uria bagus kan, ya terhormat. Kan makanya waktu Daud mau ngumpetin kesalahan dia kan dipanggil, lantas disuruh ke rumahnya. Kan waktu ditanya bukan bilang, oh saya orangnya genah, kan nggak ngomong gitu. Dia ngomongnya kata pertama tabut Allah ada di kemah, kok enak-enakan sama istri atau apa. Jadi yang dia pentingin selalu tabut Allah, yang dia hormatin, yang dia apa, bukan meninggikan diri kayak dia orang yang paling benar, saya emang nggak tipenya gini, nggak tipenya gitu, nggak gitu-gitu kan. Jadi saya ngelihatnya semuanya itu emang dimasukin dengan maksud apa itu nama-nama perempuan itu ya. Sekarang kita ngelihat sekarang sesudah kita baca itu semua, dan juga saya ngelihat ya, biar banyak orang yang sebetulnya kayak Yakob itu kan penipu. Sebab lantas yang saya bengong ya udahlah, itu emang udah sampai situ, tapi kayak Raja Manasye itu raja yang Tuhan kan jijik, yang anaknya dia persembahkan, itu juga orang tuanya maksudnya nenek moyangnya Yesus ya. Jadi kadang-kadang kita tuh kalau melihat itu banyak yang suka kita mikir. Dulu juga waktu saya belum Kristen, baru dengar cerita-cerita, dulu saya sangka tuh pasti Yesus itu turunannya Yusuf mestinya. Kan Yusuf kena bagus, Yehuda kan kayak gitu. Tapi kok Yehuda yang dipilih? Gak tahu, saudara ada yang gitu nggak? Ya saya kayaknya orangnya dulu kan sering mikir, jadi pantasnya ya mestinya ya. Jadi maksudnya Yesus juga mungkin
kita jangan mikir satu arah, tapi kita mesti mikir macam-macam itu Tuhan juga peduli, kan gitu. Ya, makanya sekarang di yang terakhir. Sekarang konklusinya apa kalian dengan baca silsilah ini? Jadi mengapa silsilah ini? Ya tadi itu mengapa, sebab ini. Tapi sesudah ditulis, ini konklusinya apa sekarang? Tadi sesudah membaca silsilah ini. Supaya tahu asal-usulnya. Oke. Tapi konklusi saya melihatnya, konklusi saya bahwa kita itu benar yang tidak boleh menghakimi orang. Kita melihat bahwa Tuhan, pilihan Tuhan itu yang tadi saya bilang, anugerah Tuhan. Kan Yesus bilang kan di Yohanes 15:16 ya, aku yang memilih engkau, bukan kamu yang memilih saya. Kan aku yang memilih engkau kan? Di Yohanes 15:16 gimana ya bacanya? Bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu kan? Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi menghasilkan buah dan buahmu itu tetap. Ya. Jadi saya melihat dan makanya tadi saya waktu ini saya merasa benar ya, kita ini bukannya saking kita pinternya, saking kita rajinnya atau apa, anugerah Tuhan kita mau dipakai Tuhan ya. Dan lagi di 1 Korintus 1:27 itu lebih ini lagi kan, apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan yang tidak berarti juga dipilih Allah. Ya. Jadi di sini makanya tadi doanya saya waktu yang tadi saya bilang akhirnya benar ya. Emang bukan karena kepandaian kita, Kak, ini semua anugerah Tuhan. Kita kalau mau dipakai Tuhan tuh anugerah Tuhan. Ya, di sini ya. Itu yang saya lihat pertama. Dan orang Yahudi suka sombong, mereka bangsa terpilih, tapi Tuhan, semua orang dipakai Tuhan bisa untuk ikut dalam rencana keselamatannya. Ya. Dan yang ketiga, yang saya lihat itu masa lampau kita tidak menentukan masa depan kita. Ya. Jadi banyak orang kan suka bilang saya gini gara-gara dulu gini. Saya kalau dengar orang ngomong gitu, dia tuh tidak melihat pekerjaan Tuhan. Sebab Tuhan kan bilang, Tuhan menciptakan kita menjadi new creation, manusia baru. Jadi sebetulnya saya bukannya apa, sebetulnya kayak saya ini juga anak yang tidak diharapkan dulu sama papi mami. Sebabnya ya zaman dulu ya papi mami mau punya anak cuma 3. Tahu-tahu mami bilang nggak tahu, totonya kok keluar ya. Saya juga tidak tahu bagaimana caranya ya. Tapi kan banyak orang kan bilang kan kalau anak tidak diharapkan atau jadi rejected. Iya. Saya kok nggak rejected. Sebab saya tahu saya anak Tuhan, emang Tuhan udah ini ya apa itu punya rencana dalam kehidupan kita kan, kita emang dilahirkan bukan kebetulan gitu ya. Jadi makanya saya melihat kalau orang tuh yang bilang dulu masa lampau saya gini, makanya saya gini. Oh dia nggak ngerti bahwa Tuhan tuh bisa merubah kita udah new creation ya. Jadi ya saya lihatnya gitu. Ada yang